Ya, kita cari kelemahan-kelemahannya, maka kita akan mendapatkan cara menangkalnya. Jadi kalian jangan malas-malas ya. Nonton video juga ini jangan malas. Jangan konsultasi ke dukun. Halo, selamat datang lagi di channel saya, channel Papolo Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan juga membahas hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas beberapa tes ya. Mungkin untuk bagian ini saya akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan. Oke, jadi di kepolisian itu yang kita tahu ada pemeriksaan kesehatan ya. Jadi pemeriksaan kesehatan ini merupakan tes ya, tes yang sangat penting. Karena apa? Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu dari beberapa tes yang digunakan untuk menyaring peserta sebanyak-banyaknya. Oke, jadi yang kita tahu di pemeriksaan kesehatan ini pasti banyak yang akan jatuh. Itu kenapa? Itu bukan merupakan suatu keharusan atau mekanisme dalam tes polisi, tapi karena mengingat banyak anggota atau peserta yang tidak memenuhi syarat. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa hal-hal penting yang harus kalian tahu agar kalian bisa lulus dalam tes pemeriksaan secara umum atau di kesehatan. Oke. Kita sekarang masuk kepada pemeriksaan kesehatan secara umum ya, di bagian kepala ya. Kita akan memeriksa di bagian kepala ini. Semua diperiksa kecuali tai lalat dan lesung pipi kalian dan juga rambut. Oke. Untuk bagian kepala yang perlu diperhatikan adalah chassis tidak memiliki riwayat pernah dioperasi atau jadi tidak ada bekas luka operasi, dan bentuk kepala juga harus oval ya, tidak gepeng atau benjol-benjol. Biasanya kalau benjol-benjol itu ciri menandakan bahwa ada sesuatu yang bermasalah dengan badannya, berarti dia mempunyai penyakit ya. Oke. Terus kemudian mata sehat dan tidak mengidap atau mempunyai penyakit rabun jauh atau rabun dekat. Selain itu juga mata juga tidak katarak serta tidak mempunyai pertumbuhan selaput ringan ya, selaput yang ada di mata ya. Biasanya kalau kita lihat udah orang-orang tua itu biasanya matanya itu mulai ada selaput kayak lapisan begitu. Terus kemudian mata tidak buta warna. Jadi buta warna ini biasanya diakibatkan oleh kerusakan sel atau bisa juga karena keturunan ya. Namun ada juga beberapa faktor juga yang membuat seorang itu mengidap penyakit buta warna. Biasanya salah satunya orang yang menderita diabetes dan atau cedera pada mata biasanya terjadi saat kecelakaan ya, baik itu kecelakaan berkendara ataupun kerja ataupun di saat kita olahraga ya. Kadang kita olahraga itu berbahaya juga buat badan kita ya, walaupun dia menyehatkan, tapi kadang kalau kita bermain tidak dikontrol atau bisa juga mengakibatkan kecelakaan, itu sangat berbahaya. Bukan hanya sekedar mata, tapi juga di otot, persendian dan juga beberapa tulang-tulang kita itu sangat berbahaya ya. Kemudian bagian telinga itu harus sehat dan tidak bermasalah seperti gendang telinga robek ataupun mengalami peradangan ya. Dan diusahakan ketika mau tes kita harus dibersihkan dulu. Dan kemudian hidung juga tidak pernah patah tulang ya. Hidung tidak pernah patah tulang. Biasanya itu yang saya bilang tadi, kita walaupun kita sudah menjaganya, tapi kita sudah menjaganya, biasanya hal-hal tidak terduga datang untuk yang mengakibatkan hidung kita ini bisa patah. Biasanya itu terjadi ketika saat olahraga, kecelakaan. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin anaknya menjadi anggota Polri, silakan dijaga anaknya ya, jangan sampai dia tidur di tempat tinggi terus menggelinding terus hidungnya patah, kan agak sedikit merugikan kan. Atau mungkin kalian yang akan jadi calon bapak atau calon ibu, perhatikan itu. Oke. Kemudian bagian gigi ya, bagian gigi ini harus bersih, tidak berlubang, sehat, tidak berlubang. Terutama gigi di daerah senyuman tidak boleh ompong serta tonggos. Jadi banyak sekali yang menanyakan bagaimana tentang gigi ini ya. Oke, jadi saya akan jelaskan di sini. Gigi ini yang terhitung lengkap itu adalah sebanyak 28 gigi. Jika kehilangan lebih dari 4 gigi maka dapat menurunkan penilaian. Oke. Kehilangan dari 28 gigi.
Biasanya pada orang-orang dewasa itu ada bagian giginya yang itu ya belum tumbuh. Ya mungkin itu bisa juga mengurangi penilaian. Karena pada manusia normal itu pada umur 18 tahun itu biasanya giginya sudah lengkap. Oke? Terus kehilangan gigi geraham sebanyak 4 gigi masih dalam batas toleransi. Oh iya ya. Jadi saya membacakan yang kemarin yang saya baca ini ya, secara catat ya. Terus tidak boleh kehilangan gigi depan. Jika kehilangan gigi depan, maka harus digantikan dengan gigi palsu cekat berbahan porselen. Oke, berbahan porselen. Tanyakan saya kepada dokter gigi. Terus tidak boleh menggunakan gigi palsu berbahan akrilik. Maksimal kehilangan gigi depan adalah sebanyak 2 gigi. Kehilangan lebih dari 2 gigi dapat menurunkan penilaian. Oke, jadi gigi depan tadi yang saya maksud di poin berapa ya? Poin 4 tadi itu tidak boleh kehilangan gigi depan. Jadi ternyata di bawah ada penjelasannya, ada beberapa ya penilaian misalnya seperti ini, gigi, tidak bisa kehilangan gigi depan sebanyak 2 gigi ya. Terus kalau misalnya kehilangan gigi depan baru itu ataupun akibat kecelakaan bisa diganti juga dengan gigi palsu cekat atau crown and bridge berbahan porselen. Jadi itu bisa mungkin orang-orang dentis yang lebih tahu ya, dokter gigi ya. Jadi segera konsultasi ke dokter gigi, jangan konsultasi ke dukun, oke? Terus kehilangan, terkait gigi depan yang maju di bagian bawah, jarak overbite tidak boleh lebih dari 4 mm. Jadi tidak bisa lebih dari 4 mm jarak overbite-nya, kelebihan untuk menggigit bite itu kalau menggigit ya. Terus kehilangan 3 gigi berurutan akan mendapatkan penilaian stakes 4. Oke, jadi stakes ini status kesehatan. Jadi nanti sebentar saya bagikan peraturannya ya, peraturan tentang stakes ini. Mungkin akan saya tulis di bawah ini. Jadi kalian tinggal akses saja stakes itu apa sih? Dan penilaiannya bagaimana sih? Oke, baca aja ya. Jadi karena kalian bisa membaca ya, silakan baca aja begitu. Minimal itu persiapan kalian bisa untuk jadi polisi nanti. Jadi kalian akan mendapat surat-surat yang seperti itu ya. Terus kemudian memiliki 1 gigi sisa akar mendapatkan penilaian stakes 3. Jadi usahakan kalian itu stakes 1 atau stakes 2. Oke, jangan sampai 3 atau 4 ya. Karena sangat merugikan, apalagi stakes 4. Stakes 3 sebenarnya sudah rugi ya. Jangan sampai mengurangi penilaian. Memiliki lebih dari 1 gigi sisa akar mendapatkan penilaian stakes 4. Oke, lebih dari 1 gigi. Untuk hubungan gigi depan atas dan bawah yang terhimpit mendapatkan penilaian stakes 2. Jika terdapat kurang gigi dan stain atau noda dalam satu regio atau kelompok gigi mendapatkan penilaian stakes 2. Jadi regio itu kayak kelompok gigi. Gigi itu dikelompokkan dalam 4 regio. Atas bawah, kanan kiri. Oke, kalau stain itu noda ya, noda kayak plek di gigi. Jika terdapat kalang gigi dan stain dalam 2 regio mendapatkan penilaian stakes 3. Jika terdapat kalang gigi stain dalam 3 regio mendapatkan penilaian stakes 4. Jika terdapat gigi bertumpuk lebih dari 4 gigi maka mendapatkan penilaian stakes 4. Oke, gigi bertumpuk 4 gigi. Ini memang mungkin sangat merugikan ya. Bagi penderita kelainan bibir sumbing, untuk mendapatkan penilaian yang baik maka perlu melakukan operasi estetik. Jadi lebih bagus yang bagusnya bibir sumbing itu dioperasi dari sejak kecil. Gigi yang mengalami perubahan warna akibat terapi antibiotik tetrasiklin akan mendapatkan pertimbangan bisa maju apa tidak. Jadi sini ya atau tidak gitu. Tergantung dari panitianya. Jika terdapat sariawan lebih dari 2 menjadi pertanda kebersihan mulut yang kurang baik sehingga dapat menurunkan penilaian. Terus yang jika terdapat benjolan pada saat gusi saat hamil menjadi pertanda bahwa si casis peserta wanita itu dalam keadaan hamil, jadi dia akan didiskualifikasi. TMS tidak memenuhi syarat. Kemudian indikasi bau mulut juga akan diperiksa dan dapat menurunkan penilaian. Gigi yang tertentu juga akan menurunkan penilaian. Oke, jadi teman-teman, beberapa orang, mungkin saya juga nanti beberapa hari nanti setelah saya mendapati ini, saya mulai bilang, wah ternyata sariawan dan juga bau mulut itu banyak orang yang tidak menyadarinya, banyak orang yang menganggap sepele itu, ternyata menurunkan itu juga, menurunkan
nilai ya, nilai dari dari penilaian. Kita kan kebiasaan kita itu biasanya makan yang bisa membuat bau mulut, atau mungkin kita habis makan jengkol terus kita langsung periksa terus ikut tes ya, pasti sangat tidak menyenangkan bagi orang yang memeriksa ya, atau mungkin mereka mungkin sudah menyenangkan tapi mereka berpikir, wah kalian ini calon anggota Polri, seharusnya kalian menjaga kebersihan dengan baik ya. Nah, ini gigi ini gigi yang yang bau mulut dan juga sariawan harus kalian perhatikan. Ini hal-hal kecil tapi sangat berpengaruh. Jadi kalian harus perhatikan hal-hal yang kecil seperti ini yang kalian sering abaikan, sehingga ini penyebab kalian bisa jatuh dalam tes di kesehatan. Oke, terus soal gigi insulin ya, yang di rahang belakang harusnya dicabut sebulan sebelumnya. Karena ada juga peserta atau casis yang melakukan pengobatan ya, justru mendekati pada saat hari tes. Jadi itu sangat merugikan, karena misalnya kalau saya cabut masih berdarah-darah, itu bisa menurunkan nilai kalian. Dan juga ada beberapa juga orang yang melakukan suntik parises ya, melakukan parises, pengobatan parises biasanya di dokter-dokter akupuntur ya, ketika mendekati jadwal tes, akhirnya dia radang dan juga luka atau bagaimana, sehingga pada saat dites hasilnya tidak bagus. Oke. Terus kemudian kulit wajah bersih dan tidak berjerawat, pemeriksaan amandel dan juga pemeriksaan lidah untuk mencari tahu keadaan kalian apa suka bohong atau tidak. Oke, yang bercanda itu pemeriksaan lidah, jadi tidak diperiksa lidahnya. Tapi ada bagusnya sebelum kalian periksa, gosok gigi dulu ya, gosok gigi supaya bau mulut kalian bagus. Atau ketika kalian belum dipanggil nama kalian ketika pemeriksaan, bagusnya kalian mengunyah permen yang mint ya. Paling bagus tuh kunyah permen kalau saya sebut merek Happyden ya. Oke, Happyden tolong endorse saya, tolong bayar saya, karena ketika casis pasti produk kalian akan laku. Oke, kemudian tangan sehat, tidak ada bekas luka dan tidak ada kelainan atau biasanya kayak getaran begitu, tremor ya. Karena tremor ini sangat berpengaruh juga, itu mengindikasikan ternyata di tremor itu dia sedang terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol dan juga nabza. Jadi orang-orang morfinis tuh yang biasa ngisap ganja dan juga sabu tuh kelihatan di tangannya gemetaran. Dan juga ada selain itu juga pengaruh, ada penyakit seperti terlalu banyak konsumsi kafein dan juga hipertensi dan juga diabetes. Oke, semua itu dan juga kelainan otot. Atau juga kita lagi cemas, biasanya tangan bergetar. Jadi kita harus, ketika diperiksa kita harus rileks ya. Jadi kalian harus perhatikan hal-hal tersebut. Oke, kemudian diperiksa juga tulang punggung dan juga tulang punggung sehat, tidak bengkok ya, bengkok kiri, bengkok kanan ataupun bungkuk ya. Terus tidak bisa pemeriksaan ambeien ini, jangan ambeien. Terus testis tidak besar ya, sorry ya. Jadi maaf, testis tidak besar sebelah atau tidak lengkap. Dan kulit badan ditandai dengan tidak mempunyai penyakit seperti panu, gadas, kurap. Kalian harus perhatikan juga itu hal kecil seperti itu, harus kalian obati dari jauh-jauh hari. Tidak mungkin gadas, kurap, panu kalian akan sembuh dalam waktu 2 hari. Minimal ya 1 bulan ya untuk penyakit kulit ini, atau mungkin ya 1 tahun lah untuk hasil yang maksimal. Kemudian kaki tidak bekas operasi ya. Sudah saya bilang di awal-awal tadi, ketika kalian berolahraga jagalah kaki kalian. Misalnya pemain bola yang sampai main aja main biasa lah, jangan sampai kayak pemain profesional ya. Kalau pemain profesional oke lah, kalian digaji, kalian dapat uang. Tapi kalau seperti ya bisa saja kalian cedera di situ, apalagi kalian tidak melakukan pemanasan sebaik mungkin. Pemanasan yang bagus bagaimana? Pemanasan yang dilakukan oleh atlet-atlet bela diri. Oke. Kemudian kaki tidak boleh, kaki X atau kaki O, jadi dia ada toleransinya sekitar 5 cm. Telapak kaki tidak rata atau biasa dikatakan kaki bebek, dan kelainan kaki juga berupa lengkungan atau lebih tinggi dari kaki normal ya.
dan juga terjadi kaki-kaki itu seperti cakar. Nah, ada beberapa orang yang kita lihat itu ada kakinya kayak mencakar tanah, menggenggam tanah. Itu tidak bagus. Oke, untuk tes kesehatan pertama, peserta dianjurkan makan sebelum berangkat atau mengikuti tes darah harus ke kamar kecil dulu ya. Harus BAB dulu, jangan sampai nanti misalnya sudah 2-3 hari susah BAB terus kita santai saja ya, kita harus mengobatinya ya. Dan jangan juga pada saat dites kita karena sudah 2 hari tidak BAB menurunkan nilai, dan juga saat dites di BAB kan kita kentut, itu sangat memalukan. Terus kedua, dalam proses tes yang dilakukan mulai pagi hingga sore, jika tidak perlukan kalian tidak usah berdiri lama-lama ya, tidak usah sering berdiri. Jadi kalian duduk, dan jangan sampai karena kalian terlalu banyak berdiri atau jongkok yang banyak timbul varises. Sudah itu kenapa kalian lihat di tes-tes penerimaan kepolisian itu panitia selalu mengajarkan kalian untuk duduk ya, duduk di lantai. Itu bukan untuk mengotori celana kalian, tapi untuk menjaga kaki kalian tidak varises. Kalian juga saya anjurkan juga, ini tips and trik ya, jadi kalian juga saya anjurkan juga untuk membawa makanan yang bergizi. Jadi tes kesehatan kalian ini, tes kesehatan itu tes yang berasas moment of opname. Jadi apa hasil yang diperiksa saat itu, itulah hasilnya, bukan berpatokan beranggapan pada hasil kalian pada 6 bulan lalu atau 1 bulan lalu. Jadi kalian harus banyak-banyak kontrol ya, harus banyak menjaga kalau kalian memang serius ingin masuk di kepolisian. Dan kemudian untuk tes kesehatan pada tes kesehatan pertama ya, jadi belum memeriksa darah itu, jadi kalian tidak dianjurkan berpuasa ya. Jangan sampai ketika saat kalian berpuasa pada tes pertama, tes di tangan itu kalian mengalami tremor atau guncangan pada tangan. Oke, kira-kira seperti itu. Oh, ada lagi. Dulu pada 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu ya, pada zaman itu ada beberapa orang yang mengakali air kencingnya itu ditaruh air ya. Wah, sekarang ternyata itu bahaya sekali. Bisa-bisa saja kedapatan kalau air kencing kalian diganti dengan air ya habis. Dan saya sarankan juga sebelum pemeriksaan kencing kalian paling banyak minum air ya, banyak-banyak minum air supaya hasil air kalian kencing kalian itu jernih. Kemudian jangan makan makanan yang banyak vitamin C-nya ya, karena banyak membuat air kencing kalian berwarna kuning, dan biasanya di beberapa orang itu ginjalnya agak terganggu itu kalau kita misalnya makan biasa kita minum minuman ada yang supaya badan kita bagus, kita minum vitamin C tinggi yang berbentuk kapsul itu, jadi dikunyah. Bisa saja itu membuat kalian air kencing kalian itu ada kayak butir-butir pasir. Jadi di dalam pemeriksaan itu ada indikasi kalian kencing batu ya. Jadi itu saya harapkan kalian tidak melakukan hal itu. Jadi pada saat tes kesehatan kalian jaga kesehatan ya, jaga ya, bagus-bagus ya. Mungkin kalian searching di YouTube atau di artikel-artikel. Jadi kalian jangan malas-malas ya. Nonton video juga ini jangan malas. Selesaikan sampai habis ya. Dan juga kalian searching seperti apa sih pemeriksaan di kesehatan di polisi itu dan apa kelemahannya. Ya, kita cari kelemahan-kelemahannya, maka kita akan mendapatkan cara menangkalnya. Kira-kira ini sudah berapa menit yang saya bercerita panjang lebar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan saya doakan kalian lulus di ujian kepolisian. Dan mungkin di video berikutnya saya akan membahas lagi tentang tes-tes yang lain ya. Mungkin panjang lebar seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu dari sini. Oke? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.